sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dhawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Sudah sampai pada surah Az-Zumar yang akan kita baca, surat Az-Zumar ayat 25. Di ayat sebelumnya, di ayat 23-24, Allah telah melukiskan, menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman. Antara lain, orang-orang beriman itu orang yang ketika mendengar nama Allah disebutkan, ketika mendengar asma-asma Allah itu disebutkan melalui azan misalnya, Allahu Akbar, atau melalui dikiran-dikiran, atau melalui ayat-ayat, maka orang beriman ini langsung hatinya bergetar, hatinya merasa takut. Tapi setelah takut langsung hilang lagi dan penuh harap, khauf dan roja. Tidak takut terus juga tidak, tapi juga terlalu berharap juga tidak. Jadi atau keseimbangan antara takut dan juga dengan harapan kepada Allah. Ini orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Amin. Kemudian gambaran orang-orang kafir, orang-orang yang zalim nanti di hari akhir ini. Orang yang tidak pernah mengingat Allah di dunia, maka di akhirat ini gambarannya seperti orang yang berlindung dengan mukanya sendiri. Afamay yattaqi su'al 'adzab yaumal qiyamah, itu artinya apakah orang yang menjaga atau berlindung dengan wajahnya. Bahwa apa hadirin, sebagian ulama menafsirkan ayat ini orang berlindung dengan wajah. Itu penafsiran pertama, mungkin nanti orang-orang kafir di hari kiamat itu tangannya dibelenggu, tangannya dirantai, udah nggak bisa lagi berlindung atau tidak bisa lagi melindungi wajahnya dengan tangan. Bahwa apa, mungkin pernah ngelihat
ini ya, pernah ngelihat yang namanya buronan atau pelaku kriminal, biasanya mukanya ditutupin ya. Nah itu melindungi mukanya dengan tangannya, melindungi mukanya dengan bajunya misalnya begini, atau dilindungi tangannya dengan pokoknya apa aja asal jangan ketahuan mukanya, malu rasanya. Nah gambaran orang-orang kafir, orang-orang zalim nanti di akhirat itu mereka melindungi mukanya dengan mukanya. Artinya tangannya udah nggak bisa, kakinya udah nggak bisa buat pelindung karena dibelenggu oleh Allah di hari kiamat untuk orang-orang kafir, orang-orang zalim. Nafsiran lain terhadap ayat ini, afamay yattaqi biwajhihi su'al adab yaumil qiyamah, apakah orang-orang zalim itu orang-orang yang berlindung dengan wajahnya di hari kiamat lebih baik dibanding orang beriman? Berlindung dengan wajahnya itu artinya sudah tidak ada lagi badan atau anggota-anggota tubuh yang bisa dijadikan untuk berlindung. Udah nggak bisa, tangannya udah nggak bisa, kemudian kakinya udah nggak bisa, udah sama-sama lemah. Sedemikian lemahnya, maka muka udah dibuat berlindung. Akhirnya bagaimana ya, orang-orang pada tahu semua bahwa ini adalah orang-orang zalim, ini adalah orang-orang kafir. Nanti kelihatan semua itu di padang mahsyar, semuanya dibeberkan. Di padang mahsyar nanti semuanya dibuka, mana orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, kelihatan semuanya. Udah nggak bisa lagi dia berlindung, sehingga melindungi diri dengan mukanya artinya udah nggak ada lagi tempat berlindung. Ini gambaran yang indah dari Al-Quran, gambaran yang secara balaghah, keindahan bahasa ini benar-benar sangat sempurna. Nah pada ayat yang berikut ini, ayat Az-Zumar, ayat yang 25 yang akan kita baca, ini Allah nanti mengikutkan ayat ini dengan cerita tentang orang-orang sebelum orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang yang sebelum Islam. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, kadzdzabal ladzina min qablihim fa'atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Kadzdzabal ladzina min qablihim, telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka maksudnya sebelum orang-orang kafir Mekah itu sudah berdusta juga, mendustakan rusulahum, utusan-utusan mereka, fi ityanil adzabi, dalam datangnya siksa, datangnya adab. Fa'atahumul adzabu min haitsu la yash'urun, maka datanglah kepada mereka siksaan-siksaan itu min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak mengira atau tidak merasakan. Min jihatin la takhturu bibalihim, maksudnya dari arah, dari sebab yang tidak pernah mengetuk bibalihim, hati mereka. Disebutkan di sini untuk mengingatkan orang-orang kafir Mekah saat itu, bahwasannya yang mereka dustakan Nabi Muhammad, yang mereka ingkari yaitu Al-Quran, ini akan mendatangkan siksa kepada mereka nanti. Sebab mereka ingkar, sebab mereka kufur kepada Allah, maka nanti akan datang siksa kepada mereka. Oleh Allah kemudian dibandingkan dan oleh Allah ditegur, coba lihat orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka itu juga sudah mendustakan utusan-utusannya, mendustakan para rasulnya. Apa yang terjadi terhadap mereka? Siksaan Allah terhadap mereka, siksaan yang turunnya itu enggak diduga-duga, min haitsu la yash'urun. Siksaan azab yang turunnya itu tidak pernah diperkirakan dalam keadaan mereka lalai. Penafsiran dari min haitsu la yash'urun di sini artinya dengan sebab, siksa itu pasti turun dengan sebab yang sebenarnya itu ada sebabnya, tapi mereka nggak merasa itu merupakan penyebabnya. Ada orang, hadirin, ada satu kaum misalnya, dia melakukan maksiat aja sama Allah, tapi dia nggak pernah merasa bahwa maksiat ini akan mendatangkan siksa. Ini namanya min haitsu la yash'urun. Siksaan akan datang dari sebab yang mereka tidak mengira atau tidak menduga-duga. Kadang-kadang itu datangnya di waktu-waktu mereka lalai, kadang-kadang di waktu sebelum subuh, lagi pada tidur,
lagi pada tidur lelap, datang siksaan kepada mereka. Atau di waktu mereka lalai, lagi sibuk-sibuknya dengan dunia. Di waktu duha misalnya, lagi sibuk di pasar, lagi sibuk menghitung laba mereka atau menghitung mata pencarian mereka, datang siksa Allah. Min haitsu la yashurun. Yang penting di sini sebenarnya bukan waktunya kapan, bukan waktunya apakah subuh atau waktunya duha atau waktu-waktu tertentu, bukan. Tapi siksaan itu turun kepada kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad, sebelum kafir Quraisy itu turunnya adalah di mana orang-orang itu tidak merasakan, tidak diketuk hatinya tidak terketuk dengan sebab-sebab turunnya azab. Contoh, umat Nabi Lut itu disebut dengan kaum Sodomi makanya jadinya sebutnya. Di satu daerah yang namanya daerah Sodom itu nama daerah Pak sebenarnya. Kemudian orang-orangnya kelakuan yang disebut dengan Sodomi. Itu umat Nabi Lut tidak pernah merasa bahwa sodomi itu sebuah kesalahan. Begitu ingkarnya dia dan begitu lalainya ditegur oleh Nabi Lut, kemudian diingatkan, ditegur lagi, diingatkan lagi. Tapi mereka merasa bahwa ini mah wajar-wajar aja kayak begini. Padahal itu sebuah penyimpangan, padahal itu sebuah kemurkaan dari Allah. Dan mereka tidak merasa bahwa ini sebuah dosa. Karena mereka tidak merasa ini sebuah dosa, maka akhirnya mereka merasa bahwa fine-fine aja. Tahu fine-fine aja? Baik-baik aja maksudnya. Baik-baik aja kalau tahu-taunya datang itu azab. Oleh Allah waja'alna 'aliyaha safilaha. Allah jadikan itu bagian atasnya tanah, Allah jadikan bagian bawah. Jadi begini Pak. Waja'alna 'aliyaha safilaha itu ini bagian atas gitu ya. Bagian atasnya tanah. Ini sama malaikat diangkat, dibalikin begini. Duh, bagian atas tuh umatnya Nabi Lut diangkat sama malaikat. Mereka tidak merasa yang mereka lakukan adalah sebuah kemurkaan atau sebuah perbuatan yang Allah itu murka. Min haitsu la yashurun, seperti itu. Jamaah rahimakumullah, memang teguran demi teguran itu kan datangnya dari para rasul. Tapi selain dari para rasul itu hati sebenarnya bisa menegur Bapak. Hati kita itu bisa merasakan bahwa satu perbuatan ini sebenarnya dosa. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, berikan satu pesan kepadaku, berikan satu nasihat kepadaku." Maka Rasulullah menjawab, "Istafti qalbak." Mintalah petunjuk atau mintalah pesan kepada hatimu. Istafti qalbak. Karena hati itu pada awalnya ketika dia masih bersih, ini masih peka. Begitu melakukan satu perbuatan yang salah pasti ada rasa nggak enak. Itu pertama-tama begitu pasti. Tapi kalau udah keterusan, sekali nggak dihiraukan. Tadinya awalnya sekali nggak enak, kedua nyolong yang kedua masih nggak enak juga. Kayaknya ini salah dah saya jangan begini. Masih nggak dihiraukan juga. Ketiga, keempat, kelima akhirnya udah nggak berasa lagi. Oh iya nggak berasa kok, enak aja kok nggak berasa salah. Hati demikian. Hati itu pada awalnya itu peka, tapi karena terlalu sering melakukan perbuatan dosa, akhirnya nggak peka. Sama kayak hidung Bapak. Hidung, ini analoginya. Hidung kalau awal-awal tinggal di pelbak atau pelbak ya. Iya, dia bikin rumah di pelbak. Kalau hari pertama bau, hari kedua, seminggu masih ada kagak enak banget nih bau. Tapi kalau udah kesana ini mah udah nggak berasa aja, udah enak-enak aja. Itu hidung aja bisa begitu, bisa nggak peka. Demikian juga hati bisa nggak peka. Min haitsu la yashurun, fatahumul adzabu min haitsu la yashurun. Maka siksaan Allah datang kepada mereka, pada orang-orang sebelum kafir Mekah itu dari arah yang mereka tidak rasakan. Artinya mereka sudah bebal, sudah tidak merasakan lagi teguran-teguran, padahal itu perbuatan dosa, tapi mereka tidak merasakan itu. Mereka merasa baik-baik saja, fine-fine aja, maka turunlah azab pada Allah. Ini yang kadang-kadang disebut dengan
yang kadang-kadang disebut dengan makar, disebut dengan makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Makar itu seseorang merasa nyaman, merasa baik-baik saja, sedangkan padahal Allah itu sedang menjauhkan dia. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, akhirnya layangan dibiarin jauh-jauh telap lama-lama. Kalau udah telap, udah nggak, udah lepas dari yang punya, udah rusak pasti. Min haitsu la yashurun, ini kadang-kadang disebut sebagai makar. Nah, kita jangan sampai kita merasakan ini, jangan sampai kita bersikap seperti ini. Artinya diambil pelajaran dari sini, jangan sampai kita seperti orang-orang terdahulu yang merasa baik-baik saja, padahal itu Allah sedang murka kepada dia. Lebih mendingan itu Allah tegur kita. Kalau Allah menegur kita nggak sholat subuh, tahu-tahu ya ada rezeki yang Allah potong misalnya, atau nggak sholat asar misalnya, tahu-tahu Allah tegur dengan satu musibah, mendingan begitu. Kalau begitu berarti Allah masih sayang sama kita, masih ada teguran-teguran. Tapi kalau udah didiemin terus ngerasa baik-baik aja, naudzubillah. Kalau udah dibiarkan oleh Allah dan kemudian merasa baik-baik saja orang ini, saya baik-baik aja, fine-fine aja kok, nggak sholat, hati-hati. Yang seperti ini berarti dia kena makar, kena tipu dayanya Allah, kena makarnya Allah. Nah, ini yang menyebabkan dia semakin jauh, bahkan azab turun kepada dia nanti. Memang pernah saya sampaikan juga, memang azab kepada umat Nabi Muhammad itu tidak seperti azab orang-orang terdahulu. Umat Nabi Muhammad kan dibagi menjadi dua. Ada umat yang disebut dengan umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah itu umat yang mendengar ajakan Nabi Muhammad, baik yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad maupun yang setelah Nabi Muhammad, dan menjawab, namanya umat ijabah. Kita termasuk umat ijabah nih, amin. Umat yang menjawab ajakan Islam. Nah, satu lagi ada umat dakwah. Umat dakwah ini umum. Umat dakwah pokoknya orang yang mengalami masa Nabi Muhammad dan setelahnya mendengar ajakan Islam, namanya umat dakwah. Orang kafir umat dakwah juga. Bedanya azab kepada umat dakwah, umatnya Nabi Muhammad yang termasuk umat Nabi Muhammad, itu turunnya azab tidak seperti umat-umat terdahulu. Jadi tidak ada lagi azab atau siksaan-siksaan yang sifatnya dahsyat, menghancurkan satu kampung misalnya, nggak ada. Paling hanya siksaan-siksaan kecil. Cuma yang demikian lebih khawatir kita harus lebih khawatir. Takutnya nggak turun siksa tapi lagi dijauhkan oleh Allah. Naudzubillah. Ini yang namanya makar. Jangan sampai kita merasa nyaman. Seorang mukmin itu jangan pernah merasa nyaman bahwa Allah tidak memberikan ujian atau cobaan kepada dia. Karena begitu dia merasa nyaman, maka dia kena makar. Dia kena tipu muslihat atau tipu daya. Tipu daya dirinya sendiri merasa nyaman. Wali-wali Allah, orang-orang soleh itu, kalau 40 hari aja nggak ada pencobaan, saudara. 40 hari aja nggak ada pencobaan, nangis sama Allah. Ini kok 40 hari kok badan sehat aja ya, 40 hari kok rezeki lancar aja ya, 40 hari kok nggak ada cobaan apa-apa ya. Nangis wali-wali Allah itu. Kenapa? Khawatir Allah lagi nyuekin dia. Kalau kita gimana? Kita 40 hari, sebulan, 2 bulan udah dikasih enak sama Allah. Kira-kira kita gimana tuh? Ngerasa aman apa ngerasa sedih? Kalau tingkatan awam aman, tapi kalau tingkatan wali-wali Allah ngerasa, ya Allah kok nggak ada cobaannya, kok nggak ada ujian-ujian. Karena khawatir di titik nyaman itu orang bisa terlena. Di titik nyaman orang itu bisa terpesona dengan dunia, terpesona dengan pemberian-pemberian Allah. Khawatir, para wali Allah tahu ini dan khawatir. Jangan-jangan Allah lagi nyuekin saya nih. Biasanya dikasih cobaan kok saya nggak dikasih, nangis para wali Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, para walinya, nabi-nabi Allah, itu pasti cobaan demi cobaan pasti datang. Justru merasa khawatir kalau cobaan-cobaan itu tidak datang kepada mereka.
demi mendapatkan perhatian Allah dan juga demi terbebas dari makar tadi, merasa nyaman, maka para wali Allah lebih senang ditimpa bala. Asyaddun nasi balaan al-anbiya tsummal auliya. Manusia yang paling berat ujian cobaannya itu adalah para nabi dan para wali. Pasti selama 40 hari itu pasti dikasih cobaan, nggak dikasih yang enak-enak aja. Justru kalau dikasih enak-enak itu kita harus khawatir, karena Fir'aun itu bahwa apa, hidupnya enak mulu. Fir'aun itu nggak pernah sakit, tidurnya dikit, makannya dikit, tapi badan sehat. Badannya nggak pernah yang namanya yang masuk angin aja enggak. Kita mah kagak makan masuk angin ya, kerokan lagi panggil tukang urut lagi. Fir'aun mah enggak kuat, makannya dikit, sehat terus, tidurnya dikit padahal, tapi kuat badannya, nggak pernah sakit, nggak pernah yang namanya orang-orang pada sakit dia mah nggak sakit, kena ada wabah dia mah nggak kena. Itu Fir'aun. Ini yang menjadikan dia sombong, menjadikan Fir'aun ini sombong. Orang-orang kafir seperti Fir'aun dan juga orang-orang yang merasa min haitsu la yash'urun tadi, merasa bahwa baik-baik aja, ini adalah orang-orang yang sedang dijauhkan dari Allah. Na'udzubillah. Fa'adaqahumullahul khizya. Fa'adaqahumullahul khizya. Mana tulisan ini? Bima kanu ya'malun. Fa'adaqahumullahul khizya fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Ayat berikutnya, maka kemudian Allah mencicipkan kepada mereka al-khizya, kerendahan, adzulla maksudnya kerendahan, wal hawana dan kerendahan, minal maskhi wal qatli wa ghairihi yaitu dari diubah, wal qatli dan juga dibunuh, wa ghairihi dan lain-lain. Allah berikan fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wal adzabul akhirati akbar, dan sungguh siksa akhirat itu lebih berat, lebih dahsyat, laukanu ya'lamun ay laukanul mukadzibun, jika ada orang-orang yang mendustakan para rasul itu, ya'lamuna jika mereka mengerti, adzabaha maka kadzabu, adzabaha akan siksa akhirat, maka kadzabuhu maka mereka tidak akan mendustakannya. Orang yang sudah tahu akibat itu pasti akan menjauhi sebabnya. Orang yang tahu bahwa akibatnya main api bakar kebakar, itu pasti dia akan menjauhi main api, nggak bakal main api. Orang yang tahu akibat main air itu bakal basah bajunya, udah rapi-rapi, pengen pergi kondangan basah, maka dia akan menjauhi sebabnya pasti. Demikian juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau tahu bahwa akibat mereka mendustakan para rasul itu mereka akan mendapatkan siksa, pasti mereka akan menjauhi itu. Siksa-siksa yang Allah turunkan kepada umat Nabi Lut misalnya tadi, atau kepada Fir'aun ditenggelamkan, atau kepada umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan juga, atau kepada umatnya Nabi Hud, yaitu Allah buat mati di tempatnya, di rumahnya masing-masing, gosong, artinya gosong, hitam, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Andai mereka tahu akibat, pasti mereka akan menjauhi sebabnya. Tapi mereka tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya karena tadi hatinya itu ditegur, udah nggak bisa. Telinganya juga ditegur melalui lisan para rasul, juga sudah tidak bisa. Udah nggak mereka hiraukan. Mereka sudah diperingatkan, tapi tidak mereka hiraukan. Padahal sudah diperingatkan dan sudah diberitahu bahwa siksaan itu bisa turun sebab dari dusta atau mendustakan para rasul. Kalau mereka tahu, pasti mereka tidak akan mendustakan. Nah, siksaan-siksaan kepada umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, ini siksaan dunia yang sifatnya itu lebih ringan dibanding siksaan akhirat. Siksaan akhirat itu akbar, wala adzabul akhirati akbar. Siksaan akhirat itu lebih dahsyat dibanding siksaan dunia. Kalau siksa dunia seperti ada di sini yang masah di sini Allah ubah. Ada sebagian umat Bani Israel hadirin yang Allah ubah jadi ketek, tahu ketek?
jadi monyet karena mereka melampaui batas di hari Sabtu. Pokoknya kalau hari Sabtu nggak boleh ada yang ambil ikan. Hari Sabtu udah buat ibadah aja. Nah tapi mulai dari hari Jumat sore udah berhenti tuh mereka, Bani Israel ini udah berhenti. Mereka udah nggak ada yang mencari ikan di laut lagi, tapi air laut dialirin ke empang yang deket rumah. Jadi ngambil ikan nggak, ngambil ikan juga. Hari apa? Hari Sabtu, cuma dari empang. Ini namanya hilah. Hilah itu apa? Akal-akalan dah. Akal-akalan. Dibilang nggak boleh nyari ikan Sabtu, tapi hari Jumat sore dia bikin aliran, dialirin ikan ke empangnya dia buat hari Sabtu. Orang-orang yang seperti ini kemudian Allah jadikan monyet-monyet. Ada yang siksanya seperti itu. Ini siksa dunia contohnya. Ada yang Allah jadikan monyet, pada saat itu Allah ubah bentuknya menjadi monyet di rumahnya. Begitu keluar, ya orang-orang pada ngelihat mereka, monyet, ente juga monyet. Sama tuh kita, monyet semuanya. Dan mati setelah itu, setelah beberapa hari mati. Ini siksaan dunia seperti ini, dan ini belum seberapa dibanding siksaan akhirat. Kenapa demikian? Karena siksaan akhirat itu sifatnya abadi. Siksaan akhirat itu sifatnya kekal. Udah nggak ada batas waktunya. Khalidina fiha, pokoknya abadi dalam neraka. Untuk orang-orang kafir, siksaan akhirat itu lebih berat, lebih dahsyat, karena memang akhirat itu tidak ada habisnya. Dan terus-terusan itu di neraka, terus-terusan. Orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, ingkar kepada Allah, ini mereka di akhirat lebih berat lagi siksanya, karena harus selamanya di neraka. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang beriman, disiksa nggak? Disiksa nggak Pak? Siksa juga, cuma tidak selamanya. Orang-orang beriman itu akan Allah angkat. Selama masih ada keimanan, maka akan Allah angkat dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Iman yang bagaimana yang bisa menyelamatkan seseorang dari kekal di neraka? Iman yang muncul dari hati berupa keyakinan kuat bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kuatnya iman ini mendorong lisan dia untuk mengucapkan, maka ini sudah bisa menyelamatkan dia. Jadi dari keyakinan yang kuat harus muncul yang namanya ucapan. Ucapannya disebut dengan syahadat. Harus sampai situ. Asal hatinya udah yakin, hatinya sudah tidak ada keraguan bahwa Islam ini agama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hatinya benar-benar yakin, kemudian dia mengucapkan syahadat, maka ini adalah iman yang menyelamatkan dia dari kekal di neraka. Tapi kalau saya hanya sekedar yakin-yakin aja, dari hati, yakin gak ente bahwa Tuhan cuma Allah? Yakin, saya mah. Syahadat dong. Oh enggak, dia nggak mau syahadat, ini belum bisa menyelamatkan dari kekal di neraka. Harus ada syahadat. Syahadat itu ada dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Harus syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua-duanya ini harus diucapkan. Kalau belum diucapkan atau diucapkan tapi cuma satu doang, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, ini juga tidak bisa menyelamatkan dari kekal di neraka. Artinya boleh jadi dia kekal di neraka. Nah, untuk orang-orang beriman yang hatinya yakin bahwa mantap bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian muncul lewat lisan berupa syahadat, maka insya Allah tidak kekal di neraka. Dan Allah akan selamatkan itu, akan selamatkan dari kekal di neraka. Ini perbandingan siksa untuk orang-orang kafir dengan siksa untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman disiksa juga dalam batas waktu tertentu. Dan sebagian ulama, Bapak hadirin, sebagian ulama itu mengatakan
siksa kepada orang-orang beriman, kadang-kadang disebut sebagai usatul mukminin, orang-orang beriman yang maksiat. Itu siksanya juga tidak kekal. Jadi begitu selesai, misalnya disetrika gitu ya, ganti kulitnya, setrika. Nah nanti udah setelah itu siksa berikutnya nggak berasa, udah nggak berasa. Tapi diangkat nggak? Ya kalau belum waktunya diangkat, belum diangkat. Di situ aja. Di situ cuma udah nggak berasa sakit. Cuma berisik. Ya orang banyak yang teriak, ampun ya Allah, kan nggak enak juga. Ngelihat samping kita ada yang disetrika juga kan nggak enak juga. Cuma udah nggak berasa. Jadi siksaan juga tidak kekal untuk orang beriman, akan hilang. Tapi masih belum diangkat juga, iya belum diangkat sampai batas waktu tertentu. Nanti tetap disetrika tetap, tapi udah nggak berasa, tapi nanti di batas waktu tertentu akan Allah angkat. Ini bedanya siksaan kepada orang kafir dan kepada orang mukmin. Di sini disebutkan wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'malun, untuk orang-orang zalim, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan pada Rasulnya, maka azab akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat dan lebih sakit karena selamanya. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Walaqad darabna, dan sungguh kami telah menjadikan, ja'alna maksudnya kami telah menjadikan linnasi untuk manusia. Sungguh kami telah menjadikan untuk manusia fi hadzal qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini, min kulli mathalin, dari setiap contoh atau perumpamaan, la'allahum yatadhakkarun, agar manusia mengambil pelajaran. Yatta'iduna maksudnya mereka mengambil pelajaran. Qur'anan Arabiyyan, yaitu Quran, yaitu berupa Quran yang berbahasa Arab. Ini halun muakkidatun, sebagai hal yang mengukuhkan. Ghairu dhi iwajin, yang tidak memiliki kerancuan. Ai lubsin, maksudnya kerancuan, waqtilafin, dan juga perselisihan. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Maksudnya bertakwa itu takut al-kufra, akan kekufuran. Di dalam Al-Quran ini sungguh banyak perumpamaan, banyak contoh-contoh yang disebutkan agar kita orang-orang yang beriman ini bisa mengambil pelajaran. Artinya siksaan-siksaan kepada umat-umat terdahulu, kemudian gambaran bagaimana orang-orang kafir itu muhdorun itu dihadirkan dipaksa diseret ke neraka. Ini siksaan-siksaan seperti ini Allah berikan dalam Al-Quran, gambaran-gambaran ini supaya kita bisa mengambil pelajaran dan supaya kita takut. Takut bagaimana? Takut jangan sampai kufur, supaya kita takut jangan sampai mengingkari Allah. Dan Al-Quran di sini Arabian, Al-Quran di sini berbahasa Arab dan tidak mengandung kerancuan sedikit pun. Jelas, sharih, ayat-ayat Al-Quran itu tidak mengandung kerancuan. Dan ayat-ayat Al-Quran ini sifatnya jelas dan tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan atau kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu tidak ada. Pasti serasi. Ulama itu mengatakan keseimbangan dalam Al-Quran antara kata al-hayat, al-maut, kata hidup dengan kata mati, itu seimbang. Kalau kata hidup di Al-Quran itu 80, maka kata mati 80. Begitu juga kata dunia. Kata dunia di Al-Quran, kalau di Al-Quran kata dunia itu ada 91 misalnya, pasti kata akhirat ada 91. Dan itu terpisah, saudara. Terpisah, bukan di dalam satu surat, bukan di dalam satu ayat misalnya, tapi terpisah-pisah. Turunnya juga tidak berbarengan. Kita tahu Al-Quran kan turun 22 tahun, 2 bulan 22 hari, ya 23 tahun dah. Dan satu ayat dengan ayat yang lain itu terpisah turunnya. Begitu juga penyebutan dunia dengan akhirat, hidup dengan mati, al-hayat dengan al-maut, itu penyebutannya pisah-pisah, nggak satu waktu. Tapi begitu sudah terkumpul menjelang 2 tahun menjelang Rasulullah wafat, itu sudah hampir terkumpul semuanya.
Itu nanti beberapa tahun setelahnya para ulama meneliti, ternyata setelah terkumpul itu kok jumlahnya sama. Kata al-hayat, hidup, dan al-maut ya sama, seimbang pasti. Kata ad-dunya, al-akhirah, perbandingannya dunia dan akhirat seimbang, jumlah itu sama. Padahal turunnya beda-beda, turunnya dalam waktu yang berbeda. Kata langit, kalau ada kata langit itu 80, maka kata bumi 80 juga. Padahal itu turunnya berbeda-beda. Setelah terkumpul ternyata kok bisa begini. Ini jelas bahwa Al-Quran ini tidak ada kerancuan, tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan Al-Quran benar-benar bukan dari manusia. Al-Quran itu murni kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan dari Nabi Muhammad ngarang-ngarang, bukan. Nabi Muhammad ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah ngomong, tidak pernah bicara, ceramah atau nasihat dengan hawa nafsu, yang nggak pernah Nabi Muhammad. Pasti wahyu, yang Nabi Muhammad ucapkan itu pasti wahyu. Lah gimana itu Ustaz, kok ada hadis segala? Hadis berupa perkataan Rasulullah. Ini Rasulullah katakan juga bukan dengan dorongan hawa nafsu. Bukan dengan dorongan hawa nafsu, dan itu tuntunan dari Allah. Bedanya, saudara, kalau hadis itu maknanya, kalau hadis itu makna atau pesannya dari Allah, tetap yang namanya hadis, perkataan Rasulullah, pesannya dari Allah. Cuma kata-katanya dari Rasulullah, pilihan katanya dari Rasulullah. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran lafdzon wa maknan, lafadznya, kata-kata, dan juga pesan atau makna yang terkandung semuanya dari Allah semua. Itu bedanya Al-Quran dengan hadis. Tapi dua-duanya itu tuntunan Allah. Nabi Muhammad ngomong istafti qalbak misalnya, atau Nabi Muhammad ngomong innamal a'malu binniyat, itu tuntunan dari Allah. Cuma innamal a'malu binniyat, istafti qalbak, ini kata-katanya pilihan Rasulullah, dari Rasulullah. Kalau Al-Quran seperti walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal, ini lafadznya dari Allah dan juga maknanya dari Allah. Nabi Muhammad sama sekali tidak ngarang-ngarang, nggak ada. Tidak ada campur tangan dari Nabi Muhammad. Kenapa disampaikan demikian? Karena orang-orang kafir saat itu, hadirin, banyak yang mengira bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Banyak yang mengira bahwa kata-kata yang demikian indah susunannya ini adalah karangan Muhammad, kata orang kafir. Ini Muhammad nih bikin-bikin nih. Muhammad kan penyair, kata dia gitu. Penyair itu kalau di kita ini ya pokoknya yang jago bikin puisi dah, penyair. Muhammad kan penyair, jago dia begitu. Padahal Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah membuat syair, itu tidak pernah. Di surah Yasin kan disebutkan yang bahwasannya syair itu tidak syair itu tidak layak untuk Nabi Muhammad. Syair waman nu'ammiru nakisul afala yashkurun. Terusannya apa tuh? Waman nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yashkurun. Terusannya apa Pak? Apa? Waman nu'ammirhu nakisu fil khalqi afala yaqilun. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Allah tegas di situ, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah. Sungguh kami tidak pernah mengajarkan syair kepada Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah diajarin puisi. Wa ma yanbaghilah, dan tidak layak puisi untuk Nabi Muhammad, tidak layak. Jadi Al-Quran bukan puisi. Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Meskipun indah, itu bukan puisi. Ini ditegaskan oleh Allah bahwa ini murni kalamullah, dan dijamin. Allah yang jamin bahwa Al-Quran satu titik aja nggak bakal kurang. Sampai hari kiamat Allah yang jamin. Dan tidak akan berubah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas, nggak akan berubah, Allah yang jamin. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya ada perubahan. Kitab-kitab sebelumnya mungkin ada rekayasa. Injil udah banyak diubah, Taurat juga udah nggak ada yang asli. Tapi kalau Al-Quran, Allah jamin tidak ada Al-Quran palsu.
Begitu ada kurang satu titik aja, pasti ada yang Allah kasih tahu. Mungkin para hufaz, para penghafal Al-Quran, hamalatul Quran, atau mungkin ulama, pasti ada yang Allah kasih tahu bahwa ini ada yang salah. Ini jaminan Al-Quran, ini benar-benar tidak akan ada tambahan dan tidak akan ada pengurangan, Allah yang jamin. Al-Quran yang di dalamnya ada kisah-kisah, di dalamnya ada perumpamaan-perumpamaan, ini Allah buat untuk manusia, untuk kita terutama orang-orang mukmin, agar di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran dan kita takut. Jangan sampai kita kufur, jangan sampai kita ingkar seperti umat-umat terdahulu, agar kita muncul rasa takut atau muncul rasa waspada, khawatir atau waspada, jangan sampai kita seperti umat-umat terdahulu. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini diantaranya perumpamaan yang Allah buat dalam Al-Quran. Kata doroba di sini artinya membuat, memberikan pemahaman. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan ini akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.